Buat kalian yang pengen pakai HP Android, tapi circle kalian tuh pakainya iPhone semua dan sering pakai AirDrop buat sharing foto, sini gue kasih tahu. Sekarang Oppo Reno 13 bisa sharing foto langsung ke iPhone. Tapi sebelum gue kasih tahu caranya, gue mau sharing dulu nih pengalaman gue selama beberapa pekan pakai Oppo Reno 13. Karena daily driver gue itu iPhone, jadi video ini tuh dibuat dari POV pengguna iPhone terhadap si Oppo Reno 13 yang katanya nih iPhone-nya Android. Kita mulai dulu dari luarnya ya. Singkat aja karena gue udah pernah bahas di video unboxingnya beberapa pekan lalu. Secara desain ini memang iPhone minded banget sih. Ya bodinya yang glass dan matte kayak gini, metal frame-nya, even lengkungan di tiap pojokan tuh mirip banget. Perbedaan yang paling gampang dinotis itu adanya di modul kameranya. Meski panelnya sama-sama glass, tapi susunan dan diameter lensanya ini beda. Apalagi Oppo Reno 13 ini punya desain khas yang kayak lampu LED di sekitar modul kameranya ini. Ini tuh karena bentuk si modulnya yang agak lengkung di bagian pinggirnya, jadi bisa mantulin cahaya ke sekitarnya dengan apik banget. Mirip kayak LED strip gitu, unik sih kata gua. Nah, yang kedua ada di tombolnya. Kalau iPhone kan di kiri ada dua tombol volume dan satu action button. Sedangkan di Oppo Reno 13 ini semua tombol ada di sebelah kanan. Yang terakhir tentunya ketika layar nyala, kelihatan tuh nggak ada island kamera kayak iPhone, melainkan punch hole kamera. Jadi berasa banget kan semirip apa look si Oppo Reno 13 ini sama iPhone. Mirip tapi tetap beda dan punya standpoint tersendiri. Kalau iPhone punya boba yang ikonik, Oppo Reno 13 ini punya modul kamera yang glowing kayak gini. By the way, ini adanya di varian warna biru ya guys. Kalau yang putih itu uniknya di desain back cover yang kayak kupu-kupu gitu. Cantik banget sih, ikonik banget. Nah, sekarang tampilan dalamnya nih. Secara umum gue suka sih sama ColorOS. Soal mirip apa enggak sama iPhone, smoothness-nya terutama ya, mirip parah. Seamless banget kalau buat scroll atau swipe kayak gini. Kalau kalian tipe yang suka organize app dalam folder-folder sesuai kategori, ini juga bisa, meski gue agak belibet nih pas mau nambah app di satu folder. Berasa kayak main kejar-kejaran guys. Paling saturasi warna sih yang menurut gue tuh beda sama iPhone. Di Oppo Reno 13 ini serasa warnanya tuh lebih pop dan terang ketika buka layar. Untuk yang nggak terbiasa dengan warna yang vibrant gini, kadang pas buka berasa langsung wow gitu. Tapi ini sih masalah selera dan kebiasaan ya. Layaknya HP Android lain, pas kita pakai pertama kali berasa banyak banget app yang udah ada. Entah udah diinstal atau rekomendasi untuk diinstal. Nah, ini paling yang bikin overwhelm di awal ya. Tapi nantinya kita bisa otak-atik atau hapus kok yang nggak kita butuhin. Gua nggak akan bahas daily using HP ini buat sosmed maupun buat komunikasi. Karena trust me, even HP middle zaman sekarang tuh udah sat-set banget buat daily using. Pindah-pindah app juga lancar, jadi nggak masalah kalau cuma buat sosial media. Buat entertainment pun sama. Kalau kita nonton juga asik aja. Apalagi ini udah dual kan speakernya. Kalau mau nonton atau style musik kenceng juga enak didengarnya. Terus baterainya standar zaman sekarang ya 5600 mAh gitu. Juga mendukung SuperVOOC fast charging sampai 80 watt. Jadi aman nih kalau mau buru-buru ngecas. By the way, ini ukuran layarnya 6,59 inci AMOLED dengan resolusi Full HD+. Udah pakai perlindungan Gorilla Glass 7i, terus kecerahannya bisa sampai 1200 nit. Aman kalau mau dipakai di bawah cahaya terang. Refresh rate-nya gue demen nih, berasa genep 120 Hz, nggak nanggung 90 Hz. Dan ini touch sampling rate-nya itu ada di 240 Hz. Untuk performa gaming, gue nyoba main MLBB di sini bisa sampai settingan grafis ultra. Pas main tuh FPS yang didapat rata-rata di atas 110. Ada kalanya turun sampai 88, tapi itu hanya di saat tertentu, kayak misalnya pas tower base-nya shattered, mau hancur gitu ya. Wajar lah ya, tapi secara pengalaman sih gue suka main MLBB di sini. Gak jauh beda rasanya sama kalau main di HP sendiri. Untuk PUBG Mobile, karena gue bukan player FPS kayak gitu ya, gue minta tolong aja nih dimainin nih. Gue tinggal mengamati FPS-nya tuh dari sistem status di atas nih. Jadi kira-kira ada di range 80-90-an lah FPS-nya. Gyro-nya juga nampak smooth banget ya. Oh ya, hampir lupa. Settingan grafisnya ada di Smooth Extreme Plus. Mantap kan? Jadi secara keseluruhan, ini enak banget buat main game sehari-hari. Selain buat main game, tentu gue pakai HP ini buat foto dan video dong ya. Tapi sebenarnya gue dari awal udah pasang ekspektasi tinggi sih. Soalnya Reno series ini biasanya kameranya tuh cakep. Dan emang cakep sih hasilnya. Untuk kamera utama yang 50 megapiksel, hasilnya gue suka nih. Tipe-tipe yang tonenya tuh natural kayak iPhone. Contohnya buat tanaman nih, warnanya tuh nggak yang dikatrol sama software atau AI gitu loh. Natural dan lebih true to eye.
Untuk warna kulit juga gitu, fitur wajah tuh bisa ter-highlight dengan baik, dan jangan lupa bokehnya Oppo yang rapi dan smooth itu. Paling pas mendung aja nih PR-nya. Highlightnya udah cukup oke, kelihatan dari langit yang masih ketangkep dengan jelas warnanya. Tapi shadow-nya itu jadi lebih banyak noise-nya. Kelihatan dari kulit anak gue yang jadi gelap nih. Untuk kamera selfie cakep sih udah, apalagi kalau portrait, cakep, rapi. Oh iya, kamera depannya ini bisa diatur lebih wide jadi 0,8. Lumayan banget loh kalau mau foto pakai kamera depannya. Nah, untuk hasil video kalian nikmati aja ya hasilnya, dan ini tuh udah ada OIS-nya ya. Oke, oh itu pendopanya di ujung ya. Ini kayak jalan untuk ke altar pernikahan ya. Teret, teret. Loh, aku kira ini sawah, ternyata bukan ya. Cuma semak-semak aja ya. Terus ini hasil video dari kamera depannya. Buat ngevlog. Waduh sayang, ini cuacanya lagi mendung. Aku lagi ada di sebuah villa di Ciawi. Villanya syariah gitu. Ada kolam renangnya. Ini villanya gede banget. Terus ada kayak sawah-sawah gitu. Di sana sawah. Seru. Hampir aja lupa, HP ini tuh punya sertifikasi IP69 ya guys ya. Bisa dipakai underwater sampai 2 meter, maksimal 30 menit ya. Cukup lah buat foto-foto. Ini gue pakai pas liburan bareng keluarga, lumayan loh bisa buat ngambil foto anak pas lagi berenang. Gak takut basah karena sebelum masuk ke air, kita tuh bisa aktifin mode di bawah air. Selama mode itu aktif, kita bisa akses kamera aja, jadi nggak khawatir kepencet-pencet. Terus pas udah selesai, dia ada mekanisme ngeluarin air mirip kayak water eject-nya di iPhone yang speakernya itu digeterin gitu loh. Baru abis itu kita bisa pakai HP-nya lagi dengan normal. Nah, pas liburan itu gue nyesel banget sih, karena gue nggak ngeh kalau dia tuh bisa share langsung ke iPhone. Sementara gue kan dimintain foto sama saudara-saudara kan, ini hasil fotonya bagus nih, pengen minta gitu. Dan gue tuh baru ngeh gitu setelah pulang kalau ternyata dia tuh bisa langsung share ke iPhone. Padahal mah tinggal download O+ Connect di iPhone, terus udah deh langsung pindai kayak kita mau airdrop, nggak pakai passkey atau QR gitu, tapi muncul kayak Bluetooth gitu loh. Ini gue kira sih pakai sistem hotspot tertutup ya kayaknya, sehingga kita tuh cuma bisa kirim media dengan iPhone yang terhubung aja. Terus HP-nya juga nggak harus ditempelin, mirip deh kayak airdrop, cuma beda 1-2 step aja. Jadi sejauh ini, setelah berbagai kemiripan yang gue jelasin tadi, menurut kalian layak nggak kalian beli ini pakai uang THR? Kalau menurut gue sih dari semua HP Android yang pernah gue coba, ini berasa banget feel iPhone-nya. Cocok nih buat yang pengen pakai iPhone, tapi nggak bisa pakai iPhone. Gitulah, gimana ya? Tapi untuk harganya gimana? Iya sih, gue tahu makin lama sekarang tuh kayak makin mepet nggak sih Reno series ke flagship? Jadi untuk look sama performance-nya ya a little bit pricey ya. Tapi kalau ngelihat dia nih secara barangnya ya, secara dia sendirian nih, tanpa dibandingkan dengan yang lain, menurut gue sih ini secara looknya premium, terus kayaknya build quality-nya juga oke, tahan lama, terus pemakaiannya enak, kameranya oke, penggunaannya sat-set, menurut gue ini sangat recommended sih. Oke, sekian dari gue sharing tentang Oppo Reno 13 ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Buat yang lagi nyari-nyari HP buat lebaran nih, barangkali ini bisa jadi rekomendasi nih buat kalian semua. So, gue Fitri pamit. Bye!